Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang tata cara berwudu. Dari beberapa yang sudah kita sampaikan, mungkin ada baiknya kita ulang sedikit untuk mengingat urutan-urutannya. Dan kita sudah sering berwudu minimal sehari 5 kali sekian tahun. Maka ada baiknya kita mengurojaah sedikit pembahasan ini. Mana tahu ada yang belum pas rasanya, maka kita paskan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tata cara berwudu yang pertama yaitu niat. Kemarin sudah kita bahas. Niat adalah qasdu syai' muqtaran bi fi'lih, yaitu niat seseorang ingin melakukan sesuatu kemudian dilakukan. Nah, itulah niat namanya. Dan niat hukumnya menjadi syarat wudu menurut jumhur ulama. Kalau tidak ada niat maka tidak sah. Sebagaimana hadis innamal a'malu bin niat, amal tergantung kepada niat. Kemudian yang kedua, membaca basmalah. Membaca basmalah ini hukumnya sunnah. Dibaca bagus, tidak dibaca pun tidak masalah. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, kullu amri dhibalin la yubda bismillah fahuwa abtar au aqta. Dalam satu urusan kebaikan, kalau kita ingin melakukannya, setiap amal-amal kebaikan tidak dimulai dengan bismillah, maka dia sia-sia, maksudnya kurang maksimal keberkahannya. Maka dalam hal ini baca bismillah hukumnya sunnah, tidaklah sampai tingkatan wajib. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan 3 kali hingga pergelangan tangan. Mencuci tangan 3 kali hingga pergelangan sebagaimana biasa, masing-masing 3 kali, sunnah 3 kali. Kemudian ini juga hukumnya sunnah, tidaklah jadi wajib. Bahkan oleh ulama dikatakan ini menjadi ijma. Jadi kalau tidak dicuci tangan pun tidak masalah. Tapi kita kan alhamdulillah selamanya tidak ada yang meninggalkan itu. Dan sunnah ini selalu kita lakukan, tentu pahalanya bertambah. Setelah yang ketiga, mencuci tangan 3 kali hingga pergelangan tangan, maka berkumur-kumur. Kemudian bahasa Arabnya matmadah, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, istinsyak, kemudian mengeluarkannya, berkumur-kumur, kemudian dihirup ke hidung, kemudian dikeluarkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Karena tidak ada kata berkumur-kumur dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kalau dalil tentang wudu, kita paham bahwa surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tidak ada berkumur-kumur di situ. Bahkan ada hadis dalam hadis surat Imam Ibnu Darqutni, beliau mengatakan al-matbadah wal istinsyak sunnah, ya. Disebutkan dalam satu hadis al-matmadah wal istinsyak sunnah. Jadi hukumnya berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu juga sunnah. Menghirup air ke hidung sunnah. Bagaimana cara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung? Kemarin sudah kita jelaskan, paling tidak ada 2 cara. Meskipun banyak cara, tapi paling tidak 2 cara. Pertama, kita ambil air satu tangan kita ini, kemudian satu tegukan itu kita jadikan 2, setengah ke mulut, setengah ke hidung. Sampai 3 kali, 1, 2, 3. Jadi dari satu genggaman tangan kita ini, dari tangan kita ini, setengah ke mulut, setengah ke hidung, kemudian dibuang. Jemaah yang dimuliakan Allah, sangat dianjurkan untuk serius dalam memasukkan air ke hidung. Balik fil istinsyak illa an takuna shaiman, kata Nabi. Seriuslah dalam menghirup air ke hidung kecuali ketika kita berpuasa. Kemudian itu cara pertama, satu cidukan tangan untuk 2 sekaligus, setengah ke mulut, setengah ke hidung, atau satu-satu, sekali ambil untuk mulut aja, 2, 3, sekali ambil untuk hidung saja, 2, 3. Ini juga dibolehkan. Itu yang keempat. Yang pertama niat, kedua bismillah. Niat syarat wajib. Yang kedua basmalah, ya, sunnah. Yang ketiga cuci tangan 3 kali sampai pergelangan, juga sunnah.
Kemudian yang keempat, kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan membuangnya. Ini juga sunnah. Yang kelima, membasuh wajah ketika berwudu. Ini wajib ini. Kalau enggak sah. Sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah kalian. Yang namanya wajah kemarin sudah kita jelaskan, dari tempat tumbuh rambut sini sampai sini, ujung dari dagu kita, kemudian dari telinga di sini dan telinga pula di sini, semua harus dibasuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat dianjurkan sekali, penting diperhatikan bahwa sebelum kita melakukan wudu, usahakan wajah kita bersih dari benda-benda yang menghalangi air. Seperti misalnya make up ya Bu ya. Kemudian pensil alis, cat, tanah, minyak goreng, oli. Nah ini kadang-kadang yang oli ada juga sebagian. Ya mungkin dia kerja di bengkel kan. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, atau kita juga perlu hilangkan dulu terlebih dahulu yang itu hal-hal yang mengganggu netralitas air. Seperti misalnya bedak, krim wajah, itu termasuk mengganggu netralitas air sehingga dia cukup berwarna, yakin gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk wajah. Kemudian dalam satu riwayat Ammar bin Yasir dia jelaskan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallil lihyatahu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya. Untuk bapak-bapak yang punya jenggot, gitu kan? Pakai jenggot, untuk laki-laki dianjurkan pakai jenggot. Nah, ketika misalnya jenggotnya tebal dan tipis bagaimana? Kalau ternyata dijelaskan, kalau ternyata jenggotnya tebal, maka dia tidak wajib sampai ke dalam airnya, cukup di luar saja kalau tebal. Tapi kalau tipis nampak dagunya, maka wajib untuk membasahi karena nampaknya dagunya tadi, kulitnya nampak, itu saja. Kemudian yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku ketika berwudu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku kalian. Ini dianjurkan 3 kali, disunnahkan 3 kali, minimal sekali. Dari tangan semuanya sampai siku kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah rukun kedua dalam wudu. Yang pertama cuci wajah, membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Kemudian yang ketiga, yang ketujuh dari tata cara berwudu adalah mengusap kepala dan kedua telinga ketika berwudu. Sebagaimana Allah berfirman, wamsahu biru'usikum. Maka basuhlah kepala kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa membasuh kepala ini hukumnya wajib. Cuman tentang masalah membasuh kepala ini cukup banyak juga keterangan-keterangan para ulama yang menjelaskan bagaimana cara membasuh atau mengusap kepala. Paling tidak ada 3 pandangan tentang mengusap kepala. Kalau kita rujuk pertama kepada hadis dalam riwayat Abdullah bin Zaid, ketika ditanya bagaimana Nabi mengusap kepala berwudu, dia menjelaskan, "Tsumma masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbara, bada'a bi muqaddam ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu, tsumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu." Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, lalu dimulai dari depan sampai ke belakang, lalu ke depan lagi. Sekali aja. Nah, gitu. Kemudian nanti otomatis langsung telinga, begitu kan? Mengusap kedua telinga otomatis. Nah, ini hadis yang pertama. Tapi ada pula hadis yang kedua dari Ar-Rubai binti Muawiz. Dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dia berwudu, tawaddu'a indaha famasa ra'sahu kullahu min qarnil sya'ri kulli nahiyatin limunsabbi sya'ri la yuhariku sya'ru an hayatihi. Nabi SAW pernah juga mengusap kepala dia itu dengan air dengan kedua tangannya, tapi sejajar searah dengan rambutnya. Jadi ketika itu kata la yuhariku sya'ru an hayati, rambutnya tidak rusak. Jadi tentukan dibuka kan, nah, habis itu gini aja. Jadi kalau boleh saya buka, mohon maaf, nah, ini rambut saya begini kan, jadi tambik begini aja dia, tidak merusak status rambut. Kalau yang pertama kan gini ke depan langsung telinga, tidak merusak status rambut. Yang kedua, tapi ada pula pendapat yang lain merujuk kepada beberapa dalil juga, seperti misalnya kalau tidak salah saya mazhab Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwa mengusap kepala ini seperempat kepala, tidak kurang dari 3 jari. Jadi mana kepala? Di sini mulai kan rambut tumbuh,
Kalau sulah nggak ketemu dia Pak. Cuman kalau kayak saya ini kan belum sulah kali, jadi masih bisa. Di awal aja, gini 3. Kurang dari sini nggak boleh. Ini pendapat dari mata Abu Hanifah. Tapi kalau yang umumnya dipakai masyarakat di Indonesia, yaitu asal kena rambut sikit pun jadi. Yang biasa kita pakai gini-gini kan. Nah, ini pendapat ketiga. Jadi kalau saya mana yang saya pilih? Saya yang pertama. Makanya saya kalau berwudu dari depan ke belakang ke depan langsung telinga sekali aja. Bukan pula saya yang salahkan yang nomor 3. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu cara mengusap kepala sekaligus juga telinga, ya kan? Kalau telinga sama, tunjuk masuk ke telinga, habis itu di luar nih pakai ibu jari kita untuk bukan gini-gini aja, tapi digosok betul. Maka orang beriman tuh bersih, wajahnya semeringah. Kenapa? Minimal sehari 5 kali dia berwudu. Dan yang ke-9, Bapak Ibu sekalian, 7 mengusap kepala. Kemudian yang ke-8 mengusap kedua telinga. Yang ke-9 mencuci kaki kanan 3 kali hingga mata kaki dan juga kaki kiri 3 kali, dan ini hukumnya wajib. Yang bagus sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Kiri dulu sama kanan, habis itu gimana Ustaz? Boleh juga, tapi yang sunnah harusnya kanan dulu baru kiri dulu. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai kedua mata kaki. Cuman ada catatan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, apa kata dia? Faja'alna tawadda wa naqsah ala arjulina fanada bi a'la sautihi wailul lil aqabi minan nar marratan aw salasan. Jadi kata beliau, kami pernah dulu berwudu. Kemudian ketika itu kami cucilah kaki kami. Sampai waktu itu Nabi SAW dengan suara yang tinggi mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Celaka orang yang kaki mereka tidak tercuci semua, tumitnya yang tidak tercuci semua bisa masuk neraka. Maka perhatikan, kadang-kadang banyak kita wudu nih, tumit kita nih nggak basah Bapak Ibu. Nah ini nanti bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Diulang Nabi sampai 2 atau 3 kali kata sahabat ini dengan suara yang tinggi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami bagaimana cara berwudu yang benar. Dan insya Allah kalau kita praktek dengan betul-betul maksimal, tentu kita akan mendapatkan pahala yang maksimal pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.